Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ini. Tema kali ini kita coba untuk zona mikir, di mana kita coba membahas tentang masa lalu, tapi lebih kepada pengalaman hidup, refleksi, kemudian perjalanan menjelang umur 40 tahun. Jadi pembahasan hari ini terkait dengan apa yang bisa kita lakukan atau persiapan apa yang perlu kita lakukan menjelang umur 40 tahun. Jadi selamat datang, saya Romi Kaestria dan untuk episode kali ini kita coba bahas-bahas hal-hal yang mungkin ada di seputaran kepala kita, di pikiran kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, atau semangat kita, atau antusias kita menjelang umur 20 tahun. Banyak sekali refleksi hidup, pencapaian, tantangan, mungkin ada penyesalan yang bisa kita apa namanya rasakan sama-sama seperti itu. Dan kita coba bahas dulu dengan beberapa tahapan. Yang pertama, aku coba bahas dari refleksi diri. Ini terkait dengan pengalaman diriku sendiri bahwa ada hal-hal yang mungkin kita lakukan di umur 30-an, di umur 20-an yang belum tercapai, muncul perasaan penyesalan, ketakutan, kegagalan akan kesempatan itu tidak bisa kita ambil. Jadi aku nggak tahu apa yang lain juga pernah merasakan hal yang sama. Jadi pas waktu muda itu karena mungkin terlalu fokus dengan banyak hal sehingga ada konsekuensi yang membuat kita itu kayak ngerasa itu penting nggak penting seperti itu. Mungkin juga ada beberapa hal dari kaitannya mimpi yang tertinggal seperti itu. Ada atau kaitannya dengan kesempatan yang kita coba ambil tapi ragu untuk melakukannya. Konteksnya pada saat itu kalau misalnya kita cuma berandai-andai biasa saja ya. Jadi kita sering sekali dihadapkan kepada penyesalan kenapa waktu itu tidak kita ambil kesempatan itu. Kalau kita ambil kesempatan itu mungkin saat ini proses perjalanan hidupnya akan sedikit berbeda atau akan berbeda sama sekali. Nah, konteks menyesalnya ini yang sebenarnya pasti selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita tuh pasti pasti selalu ngerasa seperti itu. Tapi pada akhirnya penyesalan itu juga yang memang mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan, baik itu melakukannya atau tidak melakukannya, atau pilihan A atau pilihan B, pasti ada konsekuensi. Dan apapun yang kita dapatkan hari ini itu adalah tracking-tracking atau haluan-haluan atau jalan-jalan yang sudah kita buat seperti itu. Jadi apapun yang kita pilih itu di masa lalu menentukan kita yang saat ini. Nah, mungkin kalian juga mengalami hal yang sama, penyesalan-penyesalan yang mungkin kebayang sampai saat ini. Ya, silakan kalian bisa tinggalkan komen untuk bisa berbagi cerita kepada saya. Nah, terkait dengan tantangan dari sisi umur ya, usia. Ini kan menjelang 40 ya. Bahkan 30-an aja kita udah merasa badan itu cepat lelah, kayaknya metabolisme itu udah nggak maksimal, energi itu kayaknya udah mulai menurun, seperti itu kan. Bahkan sering sakit pinggang, seperti itu. Kalau mau begadang juga kayaknya nggak bisa, besok paginya udah capek, lelah, seperti itu. Eh, Kayaknya walaupun olahraga atau tidak olahraga pun sepertinya badan juga memang sudah mengalami metabolisme penurunan ya. Ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh olahraga atau tidak mengabaikan kesehatan olahraga. Tidak, ini malah nanti kita akan coba bahas. Dan ini penting. Tapi maksudnya adalah kita tidak bisa melawan fisik kita yang memang sudah mulai melemah seperti itu. Maka jenis-jenis olahraganya mungkin pun akan sedikit berbeda dari yang kita pernah lakukan di zaman muda. Memang salah satu tantangan terbesar kita di usia mau menjelang 40 itu adalah kesehatan. Seperti itu. Jadi umur-umur kayak gini nih sebenarnya rentan pada berbagai macam penyakit gitu. Jadi makannya udah mulai diubah, jangan sembarangan makannya seperti itu. Ya, begitulah yang bisa kita coba-coba lakukan. Oke, terkait dengan tindakan-tindakan yang mungkin kita sudah pernah lakukan di usia 20 tahun. Waktu itu tuh rasanya kita tuh kayak pengen ngejar semua aja, semua tuh dicapai, semua itu kita pengen lakukan kayak gitu. Nah,
Tapi pada saat kita mau menjelang 40, 30-an ke 40 tuh kayaknya sesuatu keputusan tuh kayak dipikir banget kayak gitu. Kayaknya kalau nggak kita pikirkan matang-matang tuh nanti hasilnya bagaimana begitu. Jadi seolah-olah tuh kayak kita umur 20-an tuh kayak ngambil keputusan tuh asal jalan aja gitu, gak mikir panjang. Tapi kalau pas umur 30-an ke atas tuh kayak ngerasa, wah, ini harus dipikirin bener-bener nih, jangan sembarangan nih. Jadi kayak seperti itu, kayak gitu, seperti seperti udah terpolakan gitu. Menjelang 40 ini juga cara melihat hidup, memandang hidup itu memang gimana ya, jadi lebih berbeda gitu. Mungkin kalau dulu tuh kayaknya kita tuh ambisius terhadap sesuatu, karir tuh kayaknya pengen kita capai, kita kejar sih kayak gitu kan. Tapi waktu 40-an, mau menjelang 40-an tuh, kayaknya kita tuh harus mikir-mikir sesuatu yang mendasar deh. Mendasar tuh maksudnya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berdampak nggak dengan kebahagiaan, bagi kebahagiaan kita misalnya, bagi keseimbangan hidup kita, atau bagi hubungan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi seolah-olah kita tuh tidak lagi egois untuk memikirkan diri sendiri, tapi kita sudah memikirkan kebahagiaan, keseimbangan, dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang anehnya itu adalah waktu muda tuh ngerasanya aktivitas yang kita lakukan tuh kayak lewat begitu saja gitu. Tapi begitu sudah menjelang 40, 30, 40, itu seperti momen-momen tertentu atau momen-momen apapun tuh kayak dirasain banget kayak gitu, dinikmatin banget gitu. Kayak mindfulness aja kayak gitu, kayak dirasain sekali kayak gitu. Ya, jadi memang kadang eh, aku tuh merasa kayak kurang pasti karena eh, soal soal apa namanya menyikapi masa depan tuh seperti apa gitu. Jadi ketidakpastian itu yang bikin kita tuh jadi kayak khawatir apakah nanti bisa kita itu memenuhi harapan diri sendiri kah atau kita memenuhi harapan orang lain. Nah, tapi di balik itu semua kita tuh harus bisa menerima berdamai dengan apapun yang sudah kita terima. Kegagalan dalam proses perjalanannya ya udah dinikmatin saja. Setiap kegagalan itu pembelajaran yang mungkin nanti nggak tahu kita apakah ke depannya ada hikmah tertentu di balik itu, tapi yang pasti itu menguatkan kita gitu. Nah, kalau kalian juga bagaimana? Apakah kalian pernah merasakan hal-hal yang di luar kendali seperti itu yang mungkin itu juga bisa membuat kalian itu semakin kuat menjalani hidup? Oke. Nah, terkait dengan eh, apakah kita pernah ngerasa bahwa kita dulu pernah mengambil peluang tertentu untuk dilalui, tapi ternyata salah menurut kita, atau ada juga peluang yang kita tidak ambil seperti itu, malah itu jadi bikin kita menyesal kenapa kita tidak ambil. Nah, di antara semua refleksi itu, kadang aku tuh sering mikir tentang kesempatan yang mungkin dulu tuh belum belum pernah apa namanya ku capai pada saat itu. Ya ada kekhawatiran lah, ada kekhawatiran apakah langkah yang kucapai saat ini tuh udah sesuai kah atau mungkin ini langkah yang tepatkah untuk kuambil seperti itu, kadang ngerasa seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kembali ya, keputusan ini adalah keputusan dari apapun yang sudah kita lalui dan perjalanannya membuat kita harus bisa menerima konsekuensi yang kita punya kayak gitu. Tapi menurutku juga mendekati usia 40 tahun ini peluang pasti masih ada, peluang pasti masih banyak. Jadi kesempatan kedua, wah pasti selalu ada gitu. Merancang hidup dengan proses yang ada, yang kita lakukan selanjutnya pasti itu terbuka. Ya mungkin nggak bisa kita pasti mengulang masa lalu, tapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik kan. Jadi yang pasti aku sendiri pun berharap bahwa kedepannya ada resiko yang mungkin harus diambil tapi dipikiri dulu secara matang kayak gitu. Kira-kira berani nggak kita mengambil resiko ini? Kita pikirin banget banget, bukan egois untuk mikirin diri sendiri, tapi untuk keluarga, untuk apa orang-orang di sekitar kita. Tapi juga jangan abaikan keseimbangan hidup, kebahagiaan diri sendiri. Ngejar sesuatu yang mungkin itu kita pertimbangannya jadi lebih luas lagi. Lama sih mikirnya, tapi kita menginginkan bahwa dampak resiko yang kita terima itu nantinya tidak membuat kita terlalu besar sekali penyesalannya.
tentu saja ada kekhawatiran itu terhadap masa depan. Gimana kalau misalnya rencana yang kita ambil tuh nggak sesuai? Pasti. Kalau misalnya nggak sukses, gimana? Khawatir, ya pasti. Tapi dari situ pun kita harus sudah bisa belajar apapun hasilnya kita terima. Pada saat kita melakukan prosesnya, kita optimis saja gitu. Optimis beda-beda ya, mungkin ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 100%. Yang penting adalah optimisnya. Percaya bahwa kita punya langkah-langkah yang kecil-kecil nanti juga berujung kepada tujuan yang besar. Iya, harapannya sih seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi, eh, menurutku setiap perjalanan menuju 40 itu adalah hal yang menarik untuk kita hadapi dan itu unik bagi kita. Tapi yang pasti usia ini banyak sekali ruang untuk kita bisa refleksi, banyak sekali ruang untuk kita bisa mengevaluasi penyesalan, kegagalan, dan banyak ruang untuk kita bisa eh, optimis dan tetap berharap bahwa masih ada peluang dan harapan. Saya yakin bahwa kawan-kawan pun semua pasti punya cerita yang menarik ketika menjelang 40 tahun. Mungkin ada habit atau kebiasaan yang tidak bisa atau sulit untuk dihilangkan pada saat usia menjelang 40. Kalian bisa cerita. Terima kasih untuk kalian mendengarkan episode kali ini. Kalian jangan ragu untuk bisa berbagi pandangan atau cerita kalian kepada saya. Ya, mungkin tinggalkan saja kalau komentar atau kalian punya solusi solusi yang lain mungkin bisa dibagikan kepada kita semua. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bisa bahas lagi tentang kesehatan fisik ya, menjelang 40 tahun kesehatan fisik itu bagaimana? Nanti kita bisa detailkan lagi pembahasan itu. Sampai jumpa dan tetap semangat. Ingat bahwa kita masih banyak peluang untuk bisa kita lakukan perubahan dalam hidup kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.